Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH pada hari ini, tanggal 23 Juli 2022. Saya yakin dan percaya kita semua pada pagi hari ini bangun dengan keadaan sehat, selamat, dan semangat untuk mengawali hari ini. Tapi kita rindu untuk mengawali hari ini juga dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menyertai kita sepanjang hari ini. Maka marilah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita awali dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan kami yang baru pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mengawali hari ini, mengawali kegiatan kami, apapun yang kami lakukan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga semua yang kami lakukan pada hari ini, itu semua adalah berdasarkan kebenaran dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat ya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dari kitab Yosua 1 ayat 9, dan yang kedua dari surat 2 Korintus 12 ayat 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pertama, Yosua 1 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Dan 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada pagi hari ini untuk mengawali segenap aktivitas kita. Ketika kita berbicara tentang kedua firman Tuhan ini, saya punya sedikit ilustrasi bagi kita ya. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah lihat ya, kalau enggak di media sosial, di YouTube atau dimanapun ya, kita semua tersambung, mau tua, muda ya, kita semua punya gadget masing-masing. Pasti kita pernah melihat, entah itu menjadi meme atau sebagainya, tentang kisah seorang penambang gitu ya. Ada gambar, mungkin 2 atau 3 perbandingannya. Ada penambang yang di bawah tanah itu lagi sedikit saja ada berlian, tetapi dia berhenti menambang. Padahal cuma sejengkal lagi, dia pukul lagi sekali, maka berlian itu akan dia dapat atau dia gali. Sedangkan ada juga orang yang masih jauh, tetapi dia bersemangat, dan akhirnya yang jauh itu yang mendapatkan, sedangkan yang dekat itu tidak. Ketika kita kaitkan dengan firman Tuhan di sini, maka pada Yosua 1 ayat 9 atau 1 perikop lah, kalau kita mau baca dari awal untuk tahu ceritanya, maka di situ Allah sudah mempersiapkan tanah Kanaan ya sebagai berkat bagi Israel. Selama 40 tahun bangsa itu muter-muter gitu di gurun pasir, dan pada akhirnya Musa pun meninggal, dan Yosua lah yang akhirnya memimpin bangsa itu untuk menaklukkan Kanaan dan menjadikan itu tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ketika kita melihat kisah dari Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus ya, suratnya yang kedua itu di pasal yang ke-12, perikop kita baca, di situ kita akan melihat kesaksian Paulus ya, bagaimana dia sangat memuliakan Tuhan,
Dia tidak mau kemuliaan Tuhan itu dicuri oleh dirinya sendiri. Karena itu dia selalu meninggikan Tuhan. Karena dia sadar tanpa Tuhan, tanpa Yesus Kristus, dia bukan apa-apa. Dia hanya sebagai tangan perpanjangan Tuhan saja. Nah, dari kisah ini apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan bahwa semua itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Berkat semua keperluan kita, dari kita lahir sampai kita nanti akan pergi lagi dari dunia ini, semua Tuhan sudah siapkan. Baik itu kesehatan, makanan, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, bahkan juga untuk kita bisa beristirahat, rumah, semuanya Tuhan sudah siapkan. Tetapi apa yang Tuhan mau dari kita? Seperti bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan itu mau kita berusaha, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang instan ya. Semua Tuhan sudah siapkan, tetapi Tuhan juga mau melihat bagaimana usaha kita untuk mendapatkan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan ketika kita melihat Paulus dalam segenap usahanya untuk memberitakan kebenaran Tuhan, mewartakan keselamatan, apa yang dia lakukan? Dia mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita harus berusaha dan mengandalkan Tuhan? Kenapa Tuhan tidak begitu saja sudah jadi semuanya sama kita ya? Tidak seperti itu konsepnya, Bapak Ibu. Kita harus sadar siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ngapain dia susah-susah ke dunia ini untuk mati dan disalibkan? Di situ Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita ini sangat berarti baginya, sehingga dia mau merendahkan dirinya turun ke dunia. Kita sangat berarti, bukan sesuatu yang instan dan tidak berarti begitu ya, sehingga bisa dengan mudah saja dilakukan. Tuhan ingin ada proses di dalamnya. Maka kita sebagai pengikut Kristus, nekone orang dari nak Kristen ya harus ikut masih jak apa nih Tuhan sudah selesaikan di dunia ini ya. Kita harus juga melakukan usaha atau berproses untuk melakukan segala sesuatu sehingga kita diberkati dalam segenap usaha kita. Kita tentu ingat firman pada hari Minggu kemarin ya, yang mengatakan bahwa iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan yang menggerakkan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Maka kita harus bergerak untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan, karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati, Bapak Ibu. Jadi ketika dikaitkan dengan penambang tadi, kita harus terus bergerak. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan mudah putus asa. Tuhan sudah berkali-kali memperingatkan melalui firman-Nya ya, termasuk juga dalam Yosua tadi, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa dong yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita untuk mengawali hari ini? Kita pasti semua tahu semboyan orang Kristen ya, ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Itu yang harus kita lakukan. Dengan kalau kita ingin segala sesuatu, kita mendamakan pekerjaan, kita ingin membawa pendidikan anak kita lebih tinggi, kita ingin pasangan hidup, ketika kita diberikan kepercayaan mengelola perusahaan, diberikan pekerjaan yang baik, maka kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan semangat dan gigih, dan jangan lupa dengan doa juga. Dan apa yang tidak boleh kita lupa, segala sesuatu yang kita doakan dan juga usahakan itu kita minta untuk terwujud di dalam nama Yesus. Maka kehendak Tuhan yang terjadi kan, bukan kehendak kita. Jangan sampai lupa, ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan, kita gumuli dan kita usahakan, itu bukan berarti iman kita gagal, tapi Tuhan sedang menyiapkan alternatif yang jauh lebih baik dan tidak
terduga dalam kehidupan kita. Seperti yang Paulus katakan, dia lemah karena Tuhan kuat. Maka ketika dia lemah dan ketika kita lemah, disitulah kekuatan Tuhan bekerja, menopang kehidupan kita dan menyelamatkan kita di dunia dan juga setelah kita hidup di dunia ini. Jadi jangan lupa dari mana semuanya ini berasal, dan juga jadilah penambang yang terus berusaha dan juga optimis bahwa semua usaha yang kita lakukan tidak sia-sia. Semuanya itu dalam penyertaan tangan Tuhan saja. Dan ketika kita memiliki iman yang hidup, iman yang dinyatakan dengan perbuatan dan doa, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan itu bukan berarti kekayaan materi dan sebagainya saja, itu termasuk include itu. Tapi yang terutama adalah sukacita di hati bahwa Tuhan mencukupkan, bahkan memberikan yang lebih daripada yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita sampai saat ini, saya, Bapak, Ibu, Saudara sampai saat ini hidup, semua itu adalah tangan penyertaan Tuhan saja. Usaha yang kita lakukan itu hanya proses yang Tuhan pakai untuk menyatakan keselamatan dalam kehidupan kita. Maka kita harus mendapati kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan sekedar keinginan kita yang kita paksakan untuk Tuhan wujudkan, Bapak Ibu. Karena iman yang menggerakkan kita adalah ketika kita mau terus berusaha melakukan apapun pekerjaan yang ada di depan kita, apapun kewajiban yang harus kita penuhi itu dengan sungguh-sungguh. Maka sekecil apapun hasil yang kita dapatkan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Karena ketika kita mengerjakan segala tugas, kewajiban, dan juga kehidupan kita dengan iman kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi sangat berarti dan kita akan selamat baik di dunia ini dan setelah hidup di dunia ini. Maka ketika kita semua mengalami pergumulan, percayalah kita semua juga mempunyai penolong yang sama. Maka jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berdoa, dan selalu minta kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akhiri kebenaran firman Tuhan dan kita amini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu bahwa Tuhan telah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tidak akan sia-sia ketika kami berusaha dan berdoa. Itulah wujud dari iman kami padamu dalam segala sesuatu yang kami lakukan dalam keseharian kami. Ini sangat menjadi kekuatan bagi kami untuk mengawali usaha, pekerjaan, pendidikan, dan segala sesuatu yang akan kami lakukan pada hari ini. Kami mohon tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami mohon berkat Tuhan pada pagi ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, menguatkan dan menginspirasi kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, lakukan semua pekerjaan dengan iman, maka Tuhan akan memberkati semua yang kita kerjakan. Tidak ada yang sia-sia. Semangat.